Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi wabarakatuh. dengan podcast Kesungsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan bersama saya Siti Maisarah. Terima kasih pemirsa di rumah tetap setia menantikan podcast Kesungsem edisi Ramadan. Hari ini kita akan berbincang dengan orang nomor 1 di MTS Negeri 4 Banyuwangi. Bersama saya sudah ada Kepala MTS Negeri 4 Banyuwangi, Bapak Dr. Andes Haji Mujikan MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini semoga jenengan selalu sehat. Amin. Dan semoga selalu berbahagia dengan berkah Ramadan tahun ini. Amin. Kita tahu bahwa bulan Ramadan terjadi, bulan Ramadan kita lalui setiap tahunnya nih Pak. Bisa jenengan jabarkan nih, apa sih yang berkesan di bulan Ramadan tahun ini? Oke. Terima kasih Pak Rumai. Tawali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan sebagaimana kita lakukan setiap tahun sekali. Betul. Terkadang kita disuguhkan dengan berbagai euforia pelaksanaan Ramadan dari masing-masing individu muslim, tentu dengan kapasitas yang berbeda. Tetapi Allah memanggil kita dengan lukisan yang indah bahwa Ramadan itu sebagai wadah, sebagai sarana, sebagai pendidikan rohani bagi setiap pribadi muslim. Sebagaimana dinukil di ayat 183 surat Al-Baqarah itu, endingnya adalah la'alakum tattaqun, supaya kita menjadi insan kamil, supaya kita menjadi manusia yang bermoral. Why kok seperti itu? Gitu yang menjadi persoalan kan begitu. Kenapa kok bisa sampai begitu madrasah rohaniyah itu? Nah, ada 3 minimal Pumai. Yang pertama adalah Allah mengendaki dengan madrasah rohaniyah yang bernama Ramadan ini, manusia bisa menghadirkan Tuhan dalam kehidupannya. Dan itu bagian dari sebuah keyakinan, sebuah nilai moralitas yang tinggi. Kalau orang sudah merasa dirinya bersama Tuhan, bersama Sang Pencipta, dimanapun dia berada, dia menjadi indah, menuntun perilakunya dan sebagainya. Yang kedua adalah dengan puasa ini, Allah tidak mengajarkan bagaimana manusia itu mampu mengendalikan dari 2 sisi, bisa jadi dari apa-apa yang keluar dari atau yang masuk dan keluar dari mulut, dan yang kedua adalah dari bawah perut atau farji. Makanya kemudian puasa disyariatkan itu adalah tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri di siang hari. Dan yang terakhir adalah empati. Allah tidak mengajarkan bagaimana kita merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita ketika berada pada nilai-nilai yang low, yang rendah, apakah itu kemiskinan atau kebodohan atau apapun. Ini yang 3 itu. Nah, kita maunya pada fokus pada yang kedua itu. Baik, dari ketiga tadi Allah selalu bersama kita, kemudian adanya pengendalian diri dan empati. Kita akan berfokus pada poin kedua nih Pak, pengendalian diri. Nah, bagaimana nih puasa bisa menjadi sarana untuk mengendalikan diri, terutama bagi siswa-siswi kita yang masih remaja, mungkin jenengan bisa mengkhususkan untuk siswa-siswi agar dapat mengendalikan diri selama bulan Ramadan. Oke, masih lumayan. Jadi sebagaimana secara umum tadi, pengendalian diri itu adalah tidak terbatas pada orang tua atau remaja, tapi kita mencoba menganalisa dari sisi remaja dulu. Misalnya bagaimana puasa mengajarkan kepada kita untuk mengendalikan diri untuk tidak berbicara sesuatu yang buruk. Bagaimana puasa mengajarkan kita supaya tidak memasukkan makanan, substansi makanan itu sendiri yang halal walaupun
apalagi yang haram. Halal saja tidak boleh. Halalnya tidak boleh, apalagi yang. Nah, begitu juga misalnya kita juga diajarkan bagaimana supaya mengendalikan diri tidak melakukan hubungan atau melakukan hubungan seks itu yang selain dari pasangan kita dengan pintu yang bernama nikah itu. Maka Nabi juga mewanti-wanti ya kepada kita, khususnya para remaja, para pemuda, jikalau kamu punya keinginan yang seperti itu, maka cara mengendalikannya ya dengan cara puasa itu. Supaya apa? Supaya ya otomatis syahwatnya menurun. Nah, khusus yang dari mulut ini yang khusus kepada kita, khusus para remaja kita itu, apalagi di era sekarang, terkadang juga tidak terkontrol. Ringan sekali. Nah, ringan sekali. Semakin ringan mengucapkan hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang tidak. Padahal Islam mengajar kul khairan awliyasmut. Bicara yang baik, yang benar, atau jika kamu tidak bisa melakukan, diamlah. Diam saja. Nah, dan ini menjadi pemandangan kita melihat dimanapun ya, apakah itu melalui mulut fisiknya atau melalui mulut tulisan-tulisan di jejaring sosial yang tidak pas pada konteks itu. Nah, kita betul-betul diajarkan itu di Ramadan ini seperti itu. Dalam konteks hasil dari kaul, dari ucapan. Nah, yang kedua dari apa yang dimakan. Kalau tadi puasa mengajarkan kita dari hal-hal yang substansinya halal saja supaya bisa mengendalikan, tidak berlebihan misalnya, apalagi hal-hal yang haram. Nah, contoh misalnya euforia sekarang yang ini melanda generasi kita dengan minum yang tidak dihalalkan, miras, narkoba, macam-macam itu menjadi bagian yang sebetulnya Allah sangat rindu dengan mengajarkan puasa ini supaya betul-betul kita manusia dan khususnya para remaja yang kita fokus di sini supaya betul-betul saya bisa mengendalikan, walaupun itu semuanya tentu pergaulan, tentu sosial, sangat berpengaruh pada apa yang ia lakukan, terutama di masa-masa labil. Anak-anak SMP, MTS, SMA, MA, SMK, dan seperti itu. Sehingga betul-betul bagaimana Ramadan ini selama 1 bulan Allah hendak memberikan pelajaran kepada kita manusia, secara khusus pada remaja, bagaimana untuk saya yang halal saja sudah mampu mengendalikan, apalagi yang diharamkan oleh Allah. Jadi ini contoh yang sederhana terkait dengan mulut kita itu. Kemudian yang kedua adalah yang tadi sumbernya dari farjid atau kemaluan kita. Apalagi di era seperti ini ya. Nah, tadi sudah kita berikan gambaran bahwa Allah sudah mendesain seperti itu, ditambah dengan Nabi sudah memberikan jalan. Kalau kamu tidak mampu akan menjurus sesuatu yang negatif sampai pada perzinaan misalnya, maka solusinya dengan berpuasa. Nah, auto meredam ini. Nah, untuk berpuasa. Maka 1 bulan benar Allah betul-betul mendesain itu supaya kita yang sudah mulai remaja atau balik itu yang sudah menerima syariah itu supaya sudah diajari melatih mengendalikan diri. Nah, ini yang perlu harus digarisbawahi tentu. Maka selama di puasa itu anak-anak, ya kita semuanya, terutama anak-anak kita, supaya tidak terpengaruh atau dipengaruhi oleh hal-hal yang menjurus kepada sana. Contoh yang sederhana tentu sekarang era digital misalnya ya, dengan buka internet, dengan buka jejaring sosial media itu, lah semuanya sudah ada, mau apa kita. Dan seakan-akan Tuhan sudah membebaskan, ya silakan apa saja yang kamu mau.
Tapi yang diwanti-wanti mau akan difungsikan untuk apa? Terutama dalam puasa. Maka diarahkan di puasa ini kita betul-betul menutup atau setidak-tidaknya meminimalisir peluang-peluang yang mencoba menambah supaya kita menjurus hal-hal yang seperti itu. Sehingga mungkin, mohon maaf, bacaannya juga harus benar, apa yang dilihat di jaring sosial juga benar. Video, silakan ya, tapi video-video yang mengembangkan motivasi kita yang lebih baik tentu banyak. Maka tentu kepiawaian kita untuk memilah dan memilih bagaimana anak-anak atau kita semuanya melihat sesuatu yang baik. Dan yang penting, Bu Maya, menurut saya, kita sebagai orang tua atau ya kita semuanya tidak mungkinlah untuk menutup diri, tidak mengikuti perubahan itu sendiri. Betul. Nah, sehingga perkembangan teknologi ada sebuah keniscayaan yang mau tidak mau, ya tidak boleh anak-anak tidak boleh membuka HP, kan tidak mungkin. Ya silakan, tapi itu tadi, dengan latihan puasa ini kita sudah dikendalikan bagaimana kita, indera kita, pikiran kita, apalagi hati kita, untuk bisa memilah dan memilih dan mengantarkan supaya kita bisa mengendalikan diri dengan sebaik-baiknya itu. Terima kasih. Gini Pak, siswa kita kan seluruhnya remaja, remaja yang masih labil ini. Selama bulan puasa ini, bagaimana kira-kira peran madrasah ini agar siswa kita bisa menanamkan karakter, mengendalikan dirinya, mengendalikan mulut tadi yang sudah Bapak jelaskan, mulut, kemaluan dan sebagainya di madrasah ini, Pak. Oke. Masih, jadi untuk kita di MT 4 Banyuwangi, kebetulan ada di madrasah, kita pembiasaan yang sudah kita lakukan, terutama menyangkut sistem tentang ubudiyah, mulai awal kita masuk di Ramadan ini terutama. Jadi dengan puasa ini tetap kita dengan khatmul Quran, kemudian ibadah puasa, kemudian yang kedua adalah ketigalah dengan cara sholat berjamaah baik duha maupun duhurnya. Kemudian kita khatmul Quran yang di sela-sela setelah sholat duhur berjamaah itu. Di samping itu kita sudah memberikan buku panduan selama 1 bulan, bahkan sampai ditambah dengan Idul Fitri. Yang semuanya bagaimana kita selaku madrasah, di situ ada pembimbingnya, para bapak ibu guru, terutama ibu bapak wali kelas, mengantarkan itu sesuatu apapun yang baik dari madrasah, misalnya podcast kita, misalnya One Day One Juice kita, One Day One Hadis kita, dan informasi-informasi yang baik selalu sampai kepada siswa. Dan seluruh kegiatan baik di madrasah maupun di lingkungan keluarga itu dituliskan, digoreskan di buku yang di buku kegiatan Ramadan. Nah, diharapkan juga tentu peran dari orang tua untuk betul-betul bisa mendampingi itu. Sehingga yang diharapkan tadi Bu Mai, bahwa anak-anak sudah diajarkan yang pengendalian diri tadi di madrasah, juga di lingkungan masing-masing, bersama orang tua, bersama masyarakat di lingkungannya masing-masing. Ini semuanya dalam tata untuk bagaimana meminimalisir gerakan anak-anak, yaitu tadi, supaya betul-betul puasanya bisa mengantarkan tadi menjadi, atau setidak-tidaknya melatih anak-anak untuk mencapai la'alakum tattaqun tadi, dengan cara salah satu dari 3 poin itu adalah kemampuan mengendalikan diri, baik yang berhubungan dengan sumber panca indera kita, mulut terutama, baik substansi makanannya bagi yang haram, dan juga termasuk hal-hal yang mendorong anak-anak melakukan perzinaan, atau bahasa kita terutama sekarang free sex misalnya. Ini yang tentu menjadi tugas kita sebagai guru, terutama di MT 4 Banyuwangi. Baik. Di madrasah sudah diberikan bekal
diberikan kegiatan meningkatkan ketakwaan selama berpuasa, termasuk salah satunya upaya untuk mengendalikan diri para siswa agar lebih fokus dalam berpuasa, agar bisa mencapai tadi la'allakum tattaqun. Oke. Ini juga perlu peran orang tua, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala bahwa madrasah sudah memberikan mengupayakan kegiatan yang baik untuk siswa seperti one day one hadis, one day one podcast, one day one jus, gitu, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan keagamaan lain. Maka perlu adanya dukungan orang tua, wali murid di sini agar kegiatan tersebut bisa berhasil. Jadi tidak hanya di sekolah, tapi di rumah juga perlu ada pengendalian diri bagi siswa yang saat ini masih remaja yang labil. Pernyataan penutup mungkin? Oke. Sekali lagi kami sampaikan kepada kita semuanya, mudah-mudahan di Ramadan tahun ini salah satu kenapa puasa kita mampu mengantarkan kita menjadi la'alakum tattaqun, salah satunya adalah Allah hendak memberikan nilai tambah bagi siapa saja yang baik menjalankan puasanya, mampu mengendalikan diri, baik yang menyangkut tentang apa-apa yang berhubungan dengan panca indera kita, terutama mulut kita, dan yang kedua adalah kepada kebutuhan seksual, terutama para remaja. Sekali lagi mudah-mudahan kita hidup ini satu kali, dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka mari bersama-sama mudah-mudahan kita mampu menjaga puasa dan mampu menghasilkan diri untuk bisa mengendalikan diri, dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian kita mampu sekali lagi bisa mendeteksi, mampu memberikan arahan bagi pikiran, mulut kita, keinginan farji kita kepada sesuatu yang benar dan pada tempatnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas pencerahannya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa pengendalian diri itu sangat penting sekali. Sebetulnya tidak hanya selama Ramadan, tapi setiap hari kita harus berusaha mengendalikan diri kita dari hawa nafsu. Mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin, berusaha dengan maksimal mengendalikan hawa nafsu kita sehingga kita bisa mencapai tadi paripurna la'allakum tattaqun. Terima kasih Bapak sudah bersedia hadir di podcast Kesengsem hari ini. Demikianlah pemirsa perbincangan kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan.